Pagi Metal. Pagi Metal. Pagi Metal. Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama saya Devina Arinda dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021 sebagai Badan Pengurus Humas IMET FTUI 2022. Selamat datang di Mahakarya Volume 2. Di sini aku lagi sama kakak cantik nih dari Angkatan 2018 yang baru banget lulus dan di masa perkuliahannya kemarin banyak banget pengalaman menarik yang bisa kita tanya-tanya nih. Mungkin boleh nih Kak buat ngenalin diri kakak terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, kenalin gue Via, Meteorologi 2018. Aktif gak ya? Udah masih aktif deh berarti. 2018. Oke. Kalau dari Kak Via sendiri sekarang kegiatannya itu apa aja sih Kak? Dan untuk pengalaman-pengalaman Kakak pas masa perkuliahan mungkin boleh nih Kak disebutin. Oke, mungkin gue dari kuliah dulu kali ya. Masa kuliah sih kayak kalian jalanin sekarang aja sih, kuliah, organisasi gitu, tapi nggak lupa juga buat main gitu. Terus kalau sekarang kesibukannya ya cuma kerja aja sih, sama ngelanjutin nih skripsi gue yang kemarin mau diterbitin jurnalnya gitu, ya doain aja cepet selesai. Paling itu aja sih kalau untuk kesibukan sekarang. Oke, berarti kalau dari kakak sekarang lagi ada kerja dan ya dulu selayaknya mahasiswa aja dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Oke. Kalau dari boleh nih kak sharing-sharing secara spesifik ya pekerjaan atau kegiatan yang udah pernah kakak sebutin mungkin dari beberapa poin. Mau dari mana dulu nih kira-kira? Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang pernah aku dengar nih. Ada yang Business and Integration Analyst di Accenture. Iya. Oke, jadi ya ini pekerjaan full time gue yang pertama gitu ya. Jadi gue meskipun gue belum officially wisuda gitu, gue udah kerja gitu. Jadi gak ada waktu gitu setelah gue selesai sidang. Paling itu sih kalau sepintasnya ya, gue udah kerja jadi jatuhnya sekarang. Oke, kalau di situ tuh boleh tolong dijelasin nggak sih Kak, itu tuh perusahaan apa dan bergerak di bidang apa gitu? Oke, kalau Accenture sendiri itu tuh perusahaan consulting firm, salah satu consulting firm di dunia juga yang top juga. Dan seperti consulting firm pada umumnya gitu, dia bergerak di gimana caranya kita bisa solve bisnis prosesnya sebuah perusahaan gitu atau klien kita gitu. Jadi sehari-hari ya kita bisa bilang memperbaiki bisnis proses yang lain. Dan kalau Accenture sendiri karena consulting firm-nya bergerak di bidang teknologi, jadi kita integrate nih bisnis prosesnya klien sama teknologi yang ada supaya ya sistem kerja di perusahaan itu jadi lebih terdigitalisasi lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, berarti itu tuh kurang lebih consulting firm. Berarti itu di luar core competence metal ya Kak? Sebagian besar iya sih. Nggak Oke. ada ilmu metal yang bisa dipakai sebenarnya di sini. Oke, mungkin aku penasaran nih Kak, yang mungkin ini bisa jadi tips juga buat teman-teman yang lain. Kalau dari Kak Via sendiri, apa sih Kak sebenarnya tipsnya bisa dapat kerjaan sebelum graduate dari kuliah gitu? Sebenarnya tipsnya mungkin ini ada hubungan juga ya sama yang gue lakukan di kuliah dulu. Jadi kan karena gue dulu tuh pernah jadi PO Chief, gue ngerti banget perjuangan nyari kerja tuh susah gitu, dan bukan semata-mata lo lulus kuliah bisa langsung kerja gitu. Jadi banyak persiapannya. Nah karena gue ngerasa gue harus banyak persiapan, banyak latihan buat ngadepin pasca kampus, jadinya gue rajin tuh nge-apply dari gue zaman semester 7. Jadi zaman-zaman gue semester 7 itu gue udah coba nge-apply perusahaan-perusahaan gitu, yang full time ya, gue udah coba apply. Jadi se-early mungkin cobain aja, lolos interview, ayo hajar gitu. Jadi kita tuh banyak pengalaman, tahu celah kita di mana. Jadi jenis interview dan nyobain ke banyak perusahaan itu tuh jadi nilai plus banget. Nah, kenapa gue bisa dapat kerja cepet? Tipsnya adalah lamarlah sebelum kalian lulus. Jadi begitu lulus, begitu kalian sidang bisa langsung ditungguin gitu. Ya udah tungguin sampai sidang langsung bergabung di perusahaan. Itu yang gue lewatin kemarin. Jadi tipsnya
nggak usah takut kalian belum punya pengalaman, belum punya apa ya, gue belum lulus, gue belum wisuda, gue ya kerjaan nanti, nggak usah kayak gitu. Cari aja kesempatan secepat mungkin gitu sih. Oke Kak, berarti kalau yang aku tangkap di sini, jadi kalau misalnya kita ada kesempatan nih di depan mata kita, nggak ada salahnya buat langsung coba, walaupun sebelumnya nggak ada pengalaman, ya bisa jadi itu malah jadi pengalaman pertama kita mulai kerja gitu ya Kak. Betul banget. Oke. Tadi nih Kak, pas lagi bahas tentang pekerjaan yang di Accenture tadi, Kakak sempat mention juga nih tentang POHI. Bener ya Kak? Ya, POHI tadi. Oke, mungkin kita bisa throwback nih Kak, ke zaman pas Kakak jadi PO di Achieve. Boleh diceritain dikit nggak sih Kak, pengalaman buat maju awalnya itu gimana? Terus pas selama Kakak bidding PO-nya itu gimana? Mungkin bisa diceritain, dan pas melaksanakan hari H acara juga gimana? Mungkin boleh Kak diceritain perjalanannya sampai bisa jadi PO di Achieve ini. wah kacau sih ini kalau diceritain ya sebenarnya. Jadi tuh waktu itu berawal dari zaman Diki nyalonin jadi calon ketua IMET gitu, terus kan gue CM-nya. Nah setelah Diki kepilih, gue kayak dalam hati gue nih, gue udah capek banget gitu, kayak gue udah semester 4 awal, gue udah capek banget, kayak dan gue non akademis doang gitu, gue pengen jadi akademis, gue pengen istirahat, gue nggak mau jadi BPH, gue nggak mau jadi apapun lah, pokoknya gue mau off aja gitu, gue pengennya kepanitiaan aja ya, gue kayak gitu di Januari 2020. Udah berjalannya waktu, kuliah masuk Februari gitu kan, achieve nih biddingnya open tender lah, open gitu kan. Terus saat itu Jose yang approach gue, kayaknya iseng deh gue rasa ya. Jose nge-approach-nya iseng, kayak ini dong daftar dong PO Achieve gitu kan. Gue yakin banget, pokoknya dia nge-persuade gue banget buat daftar PO Achieve gitu kan, karena dia mungkin ngerasa gue udah sering banget bikin GD, gue ya pokoknya urusan-urusan yang kayak gitu gue udah sering banget lah bikin orang gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya dia bisa nih buat jadi CPO gitu. Ya udah tuh akhirnya gue kayak nggak ada angin nggak ada hujan, kayak ya udah deh gue ngerasanya mungkin ini jalannya gitu ya. Maksudnya kayak kenapa nggak gue coba gitu, gue suka banget tantangan. Ya udah, jadi waktu gue dari gue memutuskan untuk daftar bidding, daftar di open tender sampai ke bidding tuh waktu cuma seminggu. Jadi ya udah, background gue yang BEM gue Kema, IMET gue ADM, pokoknya nggak ada background apa sama sekali. Gue beraniin diri aja gitu, ya udah seminggu gue ngajak TW bikin GD, nyusun strategi kayak gimana, inovasi segala macem. Ya udah tiba-tiba hari H aja bidding gitu, masih offline tuh bidding offline. Ya udah berjalan sebagaimana mestinya, ya udah tiba-tiba kepilih tuh, nggak tiba-tiba sih, saya kepilih gitu. Kepilih jeder kayak 5-4 hari kemudian tuh COVID. Jadi gue waktu itu kondisinya gue kepilih, konsep acara gue offline, tapi gue belum punya tim, tiba-tiba pandemi gitu lah istilahnya kasarnya. Terus gue saat itu ya Allah, gue mau apa nih, gue udah nggak punya basic di Acro, terus pandemi lagi, gue harus ngapain gitu kan, gue bener-bener capek banget waktu itu. Ya udah akhirnya sempat vakum dulu Achieve-nya, sampai akhirnya baru nyala lagi tuh di Mei dengan konsep yang baru online, dengan apa ya, cara approaching dan proses apa ya, structure kepanitiaan aja gue ganti gitu karena online. Di situ ya udah emang susah sih buat kita semua, buat tim Achieve itu buat bikin webinar yang saat itu Zoom aja tuh susah gitu kan, webinar itu belum banyak toolsnya, dari cara kita daftar aja tuh ya Allah susah banget gitu nyarinya. Sampai akhirnya ya udah jalannya waktu, Achieve-nya sukses di saat pandemi yang emang nyari kerja susah banget gitu kan, dengan waktu prestasinya itu 12.000 pendaftar di 4 hari job fair. Terus alhamdulillahnya masih ada company yang mau kerja sama kita. Gue cukup berbangga sih sama hal itu di saat emang nyari kerja susah pertama, dan nggak ada arah benchmarking gitu. Kita mau benchmark kemana, orang kepanitiaan online tuh nggak ada. Tapi akhirnya Achieve yang jadi arah benchmark orang-orang, karena dulu kita yang pertama kali ngadain job fair online. Jadi terus ya udah banyak tuh setelah itu panitia-panitia yang nanya ke gue gimana sih cara bikin event online, yang simpel kayak gimana cara regisnya, juga linknya dan segala macem gitu. Itu sih. Tapi soft skill Achieve ini, karena Achieve yang nggak bisa ngajak ini,
ngebawa gue, wah sampai gue sekarang nih, awalnya tuh dari achieve fondasinya, sampai gue bisa magang itu dari achieve juga basicnya, sampai gue mungkin sekarang ngerjain bisnis proses dan lain-lain critical thinking, kok pastinya mungkin pelatihnya banget tuh pasti achieve, kalau gue bisa bilang itu sih paling sejarahnya. Wah, sumpah Kak, ini menarik banget sih Kak. Jadi kalau yang aku lihat-lihat nih, selama Kakak jadi PO Chief ini benar-benar jadi stepping stone dalam hidup Kakak untuk memulai ke cabang-cabang yang lainnya, pencapaian-pencapaian Kakak yang lainnya gitu ya Kak. Oke, tapi dari yang aku pernah dengar juga nih Kak, Kakak tuh juga pernah jadi PO, itu school based PO ruang guru. Itu benar nggak Kak? Ya itu magang dan kebetulan nama posisinya sama gitu, project officer gitu. Oke, kalau misalnya jadi PO di school based ruang guru, itu sama nggak sih Kak sama PO yang biasa di kepanitiaan kuliah? Kayak tadi PO Achieve atau PO-PO lainnya yang ada di kepanitiaan-kepanitiaan di kuliah. Terus juga kayak sebagai school based PO ini apa aja sih Kak yang sebenarnya Kakak handle? Oke, mungkin ke PO di school base dulu ya yang gue bahas. Jadi PO di school base tuh gue dulu nge-handle apa ya, bisa dibilang kita kayak ngasih beasiswa ke beneficiaries atau orang-orang yang emang membutuhkan pendidikan gitu, kayak anak-anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, bahkan sama guru-guru di daerah 3T. Nah, karena itu apa ya, ngadain beasiswa itu kan bukan cuma semata-mata ngasih uang doang kan, kita bikin mereka pembinaan lah bisa dibilang gitu, dari awalnya proses seleksi sampai mereka onboarding, sampai ada program-programnya mau apa aja intervensinya, sampai ke nanti mereka graduate yang emang kita harus lihat nih peningkatannya kayak gimana setelah kita berikan beasiswa atau bantuan gitu, baik guru atau siswa kayak gitu. Dan sebenarnya konsepnya tuh sama dengan ketika lo menjadi PO di teknik. Kalau gue di school based ruang guru itu PO-nya tuh kayak apa ya, ngurusin dari A sampai Z sama kayak kalian dari awal, misalkan registrasi dulu apa aja nih poin-poin yang emang harus dinilai dari salah peserta ini sampai kita dilolosin. Kalau udah baru tuh kesananya prosesnya kayak gimana, misalkan onboardingnya bisa dibilang ya ada acaranya mau apa nih, rundownnya segala macam, terus nanti pas jalannya acara ya udah nih pesertanya mau lokasi pelatihan apa, dan seterusnya sampai mereka offboarding dan graduate kayak gitu. Itu sama kayak di teknik. Cuman kalau di teknik tuh kita ada kan, misalkan ada BPH-nya nih khusus buat acara gitu, ada BPH-nya khusus buat PR, ada yang khusus doku misalkan, atau ada yang khusus segala macam. Tapi ini kalau di kerja atau di interview kemarin jadi satu gitu. PO-nya sama gue sebagai internnya, bukan PO intern. Jadi semuanya diurus sama usernya sama satu orang lah bisa dibilang gitu. Dan gue sebagai internnya. Jadi konsepnya sama gitu, cuman lo ngurusinnya dari A sampai Z dan itu prosesnya emang harus linear kan satu-satu. Kayak gitu. Jadi gue jadi PO di Achieve itu skillsnya kepake banget di school base gitu. Itu yang ngebantu gue juga sih. Nah, aku juga penasaran nih Kak, kalau tantangan terbesar jadi PO di school based ruang guru itu apa aja sih Kak yang pernah Kakak rasain? Dan setelah selesai jadi PO di school based ruang guru, itu added value apa yang udah Kakak dapat dari school based PO ruang guru ini? Kalau tantangan sih mungkin karena dari sisi industrinya ya. Kalau kita kan mungkin kalau di teknik tuh lu macam-macam lah nge-PO-in, misalkan gue achieve ya udah arahnya ke keprofesian gitu, atau kalau misalnya lo PO TC misalkan kan ke olahraga gitu. Kalau ini kan arahnya pendidikan nih, di ruang guru gue benar-benar gak punya basic ke sana gitu. Jadi dan gue juga gak punya basic ngajar dan di dunia pendidikan gitu. Jadi itu yang menurut gue tantangannya. Gue harus belajar kayak kurikulum siswa tuh menuntut siswa berpikir seperti apa sih. Nah itu gue implement ke program-program yang mau gue terapkan gitu untuk para beneficiaries. Gitu pun untuk guru gitu. Dari yang RPP segala macam itu kan kita juga jadi belajar ya. Sebelum kita berikan ke guru harusnya kita ngerti dulu nih apa yang mau kita kasih gitu kan guru. Mungkin itu yang berat karena kita nggak belajar sekali. Gue nggak punya background di education juga, jadi itu yang berat. Tapi kalau masalah soft skill, gue kan anak FT tuh udah hatam lah kayak gitu kan. Masalah project management tuh gue yakin kalau tingkat 1, tingkat 2-nya aktif pasti aman jaya sentosa gitu kalau jadi project officer atau project manager gitu. Itu tantangan beratnya.
Tapi mungkin karena lingkungannya yang sangat mendukung gitu ya, di startup bisa dibilang orang-orang yang masih muda dan sangat merangkul, jadi nyaman gitu, nggak kerasa beban. 3 bulan tuh udah waktu yang cukup gitu buat lo mengerti secara general bisnis prosesnya kayak gimana. Apalagi gue sampai setahun kan di ruang guru, jadi makin paham banget lah, makin pakem gitu. Yang lo jadi tuh udah kayak nggak nanya-nanya user lagi, langsung gas ngeng gitu lah gitu tantangannya. Terus kalau tadi yang kedua adalah Yang kedua tadi, added value apa yang kakak dapetin setelah jadi PO? karena di ruang guru kemarin tuh gue ngurus siswa tuh banyak banget mereaksi gitu kan, dan ada satu project yang isinya tuh ribuan siswa, dan itu gue benar-benar nyeleksi dari awal gitu kan sampai ke mereka. Tiap bulannya kita monitoring nilainya, kehadirannya dan lain-lain di setiap referensi program. Nah itu jadi bikin gue jago banget Excel nih, gue langsung advance banget Excel gue, data analisis gue langsung lancar banget. Terus apa ya, jadi bisa multitasking aja banyak gitu. Meskipun sebenarnya kerjanya nggak yang bener-bener hektik yang luar gitu, enggak, tapi gue jadi terbiasa multitasking gitu karena ini kerjanya kan banyak. Terus apa ya, maksudnya kayak PO aja nih kalau ditanya kan banyak ya, BPH-nya ada staffnya lagi, kalau ini cuma berdua gitu kan, paling mentok-mentok ada tambahan dari tim lain gitu, cuman nggak yang semuanya dibagi ke banyak orang, jadi apa ya, motivasinya biasa banget gitu, jadi dapat banget dari kalian. Terus mungkin kemampuan apa ya, critical thinking iya, terus berpikir cepat juga gitu, karena namanya di startup tuh gue ngerasanya fast paced banget, cepet banget kerjanya. Terus nggak biasanya sama kita di teknik dulu yang sebenarnya masih santai sih, apa ya, timeline kerjanya gitu. Tapi kalau dibandingin sama consulting sekarang jauh lebih cepat daripada startup gitu. Cuman jadi terbiasa gue kerja di lingkungan yang sangat cepat berubahnya ke kerja sekarang, jadi nggak terlalu shock gitu. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih ke Kak Via yang mau nyempetin waktu di sela-sela kesibukannya buat diwawancara buat Mahakarya Volume 2 ini. Semoga kedepannya Kak Via sukses selalu. Mungkin dari Kak Via ada closing statement gak nih Kak, atau pesan-pesan buat kita yang para mahasiswa yang lagi ngejalanin dan ngebangun personal brandingnya masing-masing. Gimana nih Kak? Oke, pesannya apa ya? Jangan takut buat nyobain hal baru. Siapa tahu itu seru. Lo nggak tahu apa nih jalan takdir lo ke depannya apa. Jadi kalau misalkan lo merasa, oh ini ada kesempatan, coba aja gitu. Asalkan niat dalam hati, nggak setengah-setengah, dikerjain sepenuh hati, pasti nanti nggak sekarang saatnya, tapi nanti baru kerasanya, mungkin bertahun-tahun setelahnya baru lo mikir, oh kemarin untung gue memilih hal ini, jadi gue kesini-sini gampang, kesana gampang gitu sih. Pesan gue jangan takut buat nyoba aja sih, udah cukup. Pagi Metal. Pagi Metal. Pagi Metal. Pagi Metal, Pagi Metal, Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Azlan Rami dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2021 sebagai Badan Pengurus Humas IMET FPUI tahun 2022. Di sini gue bakal ngobrol-ngobrol kecil nih sama salah satu orang keren dari Angkatan 2021 yang bisa banget buat kita kepoin kesibukannya. Karena gue denger-denger nih dia ikut banyak banget kegiatan yang seru-seru dan keren-keren banget. Langsung aja kita persilahkan buat Salma, boleh banget buat perkenalan diri. Oke, thank you Azlan. Halo semuanya, perkenalkan aku Salma Ranggita, biasa dipanggil Salma dari Metal 21, salam kenal semuanya. Gue mau nanya-nanya dulu nih, sebelum gue mulai nanya-nanya ke pertanyaannya. Lu tuh lagi ikut atau sempat ikut kegiatan apa aja sih kalau gue boleh tahu? Oke, thank you Azlan buat pertanyaannya. Jadi untuk kegiatan yang sedang gue ikutin buat sekarang, gue lagi ngikutin 4 organisasi nih. Organisasinya tuh ada JPTech, terus habis itu ada IMET, terus habis itu ada Nano, dan juga ada BEM. Nah untuk kepanitiaan-kepanitiaannya juga gue ikut kepanitiaan PSB, terus habis itu gue juga ikut Arjuna Teknik dan lain-lain. Mungkin untuk kesibukannya sekarang gitu aja sih, sama gue lagi ada magang-magang juga. Oke, gue denger sih lu ikut ISS juga nggak sih? Selain yang tadi, oh ya. Oke, mungkin gue boleh banget nih, skill sedikit ISS tuh apa sih? Mungkin yang denger juga belum banyak yang tahu nih, ISS tuh organisasi apa? Oke.
Oke. Jadi buat ISEC sendiri, ISEC itu as an international non-governmental non-profit organization. Jadi kita provide for leadership development and cross-cultural exchange experience across the globe with the focus of empowering youth people so that they can make impact on society. Nah, kurang lebih buat divisi aku sendiri, aku di ISEC itu di bagian ER atau di External Relations. Nah, aku di Departemen External Relations ini, aku spesifik di Community Relations. Jadi di sini aku kayak berhubungan dengan komunitas-komunitas yang merupakan partner dari ISEC itu sendiri. Dan di dalam departemen aku di External Relations atau mungkin biar gak asing humasnya lah ya, di humas ini tuh kita lagi ada project nih. Nah, projectnya itu dinamai dengan Significant Impact. Nah, di Significant Impact ini aku berkontribusi sebagai Vice President of Program di Significant Impact. Dan di sini Significant Impact tuh sebenarnya apa sih? Jadi program ini tuh program dari ISEC in UI buat giving a real impact call to actions to society. Nah, rangkaian acaranya ini menarik-menarik banget nih guys. Jadi kayak kemarin kita di tanggal 19 tuh kita udah nanam pohon di Pantai Indah Kapuk, di Mangrove Ecotourism Pantai Indah Kapuk. Kita nanam 100 bibit mangrove, dan di sini kita collaborative with ICE Forum from UNDP dan juga teman-teman dari community partner kita yaitu dari Green Welfare ID. Dan selain itu juga kita masih banyak banget rangkaian acara Significant Impact, yaitu kita mau ke desa nih karena kita sekarang lagi open for donations. Jadi teman-teman nih masih sempet nih kalau misalnya mau ngasih donasi-donasi barang atau misalnya barang-barang yang udah masih layak pakai nih tapi udah nggak dipakai, boleh didonasiin ke kita. Dan kita juga open donations buat uang lewat kitabisa.com. Kalau for more information boleh cek di Instagram kita di ISEC in UI. Dan di sini hasil donasinya bakal kita kasih ke ibu-ibu di Muara Gembong gitu. Nah, terus di rangkaian acara terakhirnya di tanggal 22 Agustus kita bakal ada workshop and forum collaborating with WWF dan juga UNDP untuk ningkatin awareness to society tentang SDGs 8 dan juga 13. Seperti itu sih kurang lebih kegiatan di ISEC itu. Oke, gue dengernya aja tuh udah merinding loh, seru banget nih. Boleh banget buat temen-temen yang mau donasi, gue cek langsung aja IG ISEC-nya ya. Terus gue mau nanya-nanya nih, kelebihan dan kekurangan dari ISEC ini dibandingkan dengan organisasi non-profit lainnya tuh apa aja sih, Sal? Oke. Thanks for the question sebelumnya Azlan. Jadi buat ISEC sendiri di sini itu kita benar-benar dikasih room of improvement yang benar-benar besar banget. Di sini juga kayak kita banyak banget kesempatan, mungkin ini kelebihannya ya, kita dapat kesempatan buat kayak cross cultural exchange. Jadi kita dapat international exposure di sini, dan juga di sini kita punya SOP dan standar-standar khusus. Jadi di sini tuh benar-benar ngepeduliin the equality buat kayak work-life balance lah intinya sebutannya gitu ya buat anak-anak hits zaman sekarang. Terus selain itu juga di sini kita banyak program menarik yang bisa banget diikutin gitu, dan di sini sangat membuka peluang banget buat kalian kayak untuk self development karena organisasi ini sendiri itu bertujuan untuk mengembangkan leadership skill dan juga self development. Seperti itu sih. Mungkin untuk kekurangannya sendiri karena sekarang masih online ya, yang sebenarnya kita lagi masa transisi buat ke acara offline juga. Jadi banyak banget nih kayak kita tuh di ISEC itu punya 3 main products. Jadi kita ada 3 produk utama kita untuk mengirimkan anak-anak dari Indonesia keluar negeri, dari Universitas Indonesia kalau di ISEC UI untuk exchange atau untuk internship atau ikut mengajar di luar negeri. Dan untuk sekarang mungkin produk tersebut agak terhambat karena lagi masa pandemi. Seperti itu sih mungkin kekurangannya. Cuma hopefully karena kita udah mulai transisi ke kegiatan offline, jadi semoga produk-produk ini dapat berjalan dengan lancar lagi ke depannya, dan juga semoga kegiatannya juga bisa dilaksanakan secara offline. Jadi bakal pasti lebih seru banget sih gitu. Amin banget, semoga tadi kekurangannya bisa diimprove lagi nanti pas kegiatannya dilaksanakan secara offline. Mungkin kita move nih ke kesibukan lo yang lainnya. Gue dengar juga nih lo pernah ikut program magang gitu ya kalau nggak salah di All in Edu Space. Boleh banget nih buat di-spill sedikit nih, All in Edu Space itu apa sih dan kenapa lo mau banget daftar di situ? Oke, thank you buat pertanyaannya Azlan. Jadi buat All in Edu Space sendiri itu dia bergerak di bidang education consulting. Jadi dia itu adalah perusahaan startup yang bergerak di education consulting. Kenapa aku pengen banget nih buat magang di bagian education consulting? Karena jujur itu tuh align banget dengan values yang aku punya. Kenapa? Karena di Indonesia itu budaya literasinya itu cuma 0,01%. Dan sedangkan negara kita itu punya a broad environmental resources yang berarti kita harus coba buat ningkatin human resource-nya juga. Untuk itu aku pengen nih sebagai anak muda kita harus bergerak juga untuk giving real impact dan juga
berkontribusi untuk ke ranah edukasi, karena edukasi itu penting untuk meningkatkan human resource itu sendiri. Mungkin itu alasan kenapa aku pengen magang di sini, karena dia di education consulting. Nah, education consulting All in Eduspace ini sendiri itu adalah education consulting buat dia membina anak-anak SMA atau mungkin undergraduate yang dia mau kuliah di luar negeri. Jadi kerjanya kurang lebih kayak gimana sih dalam sini? Jadi aku di bagian product development. Nah, di bagian product development ini aku mendevelop produk-produk yang ada di dalam All in Eduspace ini sendiri. Nah, kurang lebih kemarin itu lagi ada project nih dari All in Eduspace. Jadi selain project untuk meningkatkan persiapan mereka sebelum mereka keluar negeri, kita juga ada kayak program-program menarik dari All in Eduspace, yaitu untuk membuka volunteer untuk ke desa-desa, untuk giving real impact juga. Nah, di sini aku berkontribusi dengan project namanya Project Salatiga, dan di sini aku bikin materi-materi untuk kira-kira di daerah-daerah ini, di daerah-daerah tujuan volunteer tersebut, kira-kira mereka butuhnya apa sih yang bisa kita bantu sebagai anak muda. Nah, kurang lebih kerjaan aku gitu sih. Oke, menarik banget nih. Kalau dari added value yang lu dapat selama magang di All in Eduspace ini tuh apa sih? Mungkin terutama dari bidang lo juga kan ya, itu ada bidang. Oke, thank you for the questions ya Azlan. Jadi untuk added value aku di sini sendiri, mungkin karena ini adalah perusahaan startup gitu ya, jadi work pace-nya tuh bener-bener lumayan cepat. Nah, mungkin di sini aku banyak belajar nih buat kayak keep up, buat adaptasi lebih cepat lagi, dan juga buat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya juga, dan juga kayak di sini aku bekerja sebagai orang yang mendevelop produk tersebut. Jadi aku harus orang yang paling tahu nih tentang produknya. Dengan limited times dan work pace yang cepat, aku harus bisa maintain nih kinerja aku, dan aku harus bisa menghasilkan sesuatu juga untuk meningkatkan produk-produk yang ada di All in Eduspace ini. Nah, mungkin itu added value yang aku dapetin, jadi aku bisa lebih mudah beradaptasi dan juga mengasah critical thinking aku juga gitu ya, karena kayak harus meningkatin nih kira-kira kebutuhan produk ini apa, terus kira-kira apa yang bisa ditingkatkan ke depannya gitu-gitu. Itu sih, Zan. Keren banget, jujur keren banget. Tadi kan ngomong-ngomong soal volunteer nih, gue denger juga nih dari kabar burung yang beredar ya. Lo tuh volunteering juga nggak sih, kalau nggak salah di Kementerian Dalam Negeri ya, kalau nggak salah. Mungkin boleh spill juga nih, lo selama di Kementerian Dalam Negeri tuh volunteeringnya tuh ngapain aja dan di bidang apa? Oke. For the question, jadi untuk pengalaman volunteering ini tuh aku sempat dapat informasi dari sekolah aku. Jadi dulu Kementerian Dalam Negeri ini sempat ada event namanya Wanosinyas. Jadi dia itu adalah kegiatan edukatif ya, yang dia melibatkan kementerian-kementerian Kemenlu dan juga kedutaan-kedutaan besar gitu di dalam event ini untuk meningkatkan persatuan gitu, meningkatkan persatuan antar negara. Nah, di sini aku bekerja sebagai liaison officer, jadi aku nge-volunteer sebagai liaison officer untuk menyambut kedutaan-kedutaan tersebut gitu. Jadi aku juga jadi head of liaison officer, yang dimana aku jadi duta di acara ini, di Wanosinyas ini. Jadi aku jadi pusat informasi buat kira-kira ada teman-teman yang mau nanya lebih nih tentang event-event ini, kurang lebih gitu sih. Oke, mungkin boleh juga nih ceritain pengalaman seru nih selama lu volunteering di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin dari ketemu orang banyak, beragam, atau kegiatannya nambah ilmu banyak banget. Boleh banget buat diceritain. Oke, thanks for the questions, Azlan. Mungkin pengalaman serunya adalah karena untuk mengundang kedutaan dan kementerian itu kan ada SOP khususnya ya. Nah, itu merupakan pengalaman yang buat aku sangat berharga, karena di situ aku jadi belajar tentang hospitality dan gimana caranya kita harus membuat SOP yang lumayan ketat buat mereka, dari awal mereka masuk ke dalam pintu masuk sampai mereka pulang lagi. Nah, itu tuh merupakan ilmu yang menurut aku sangat berharga. Jadi karena jadi aku tahu nih gimana caranya memperlakukan orang-orang seperti itu sih. Oke, keren banget Salma. Mungkin gue kepo nih, kan lu ikut banyak banget kegiatan ya. Itu tuh lu emang enjoy sama kegiatan yang banyak itu, atau ada yang lu cari gitu dari kegiatan tersebut? Oke, thanks for the questions ya Azlan. Mungkin karena aku masih tingkat 1 juga, jadi sebenarnya apa sih yang aku cari dari kegiatan-kegiatan ini, dan kayak kenapa aku milih kegiatan-kegiatan tersebut. Sebenarnya balik lagi sih
kegiatan-kegiatan tersebut itu aku pilih karena tujuan aku di awal adalah aku milih kegiatan yang emang dia align dengan values di dalam hidup aku, dan dia juga align dengan tujuan aku dan fokus aku di masa depan kira-kira kayak gimana. Nah mungkin kenapa aku milih kegiatan tersebut itu karena ya contohnya tadi misalnya aku ikut magang di All in Space karena dia align with my values dan aku pengen kontribusi untuk the better education in Indonesia. Dan selain itu aku juga karena mungkin aku masih tingkat 1, aku jadi punya banyak waktu luang lah untuk kayak nyari interest aku tuh sebenarnya kemana sih gitu. Jadi aku masih kepo-kepo nih kira-kira mau ada yang tertarik jadi aku ikut gitu. Terus habis itu juga selain itu as long as mereka itu bersifat self development atau meningkatkan skill di dalam diri kita sendiri, kenapa nggak dicoba gitu selagi kita masih ada waktu. Kalau menurut aku gitu. Itu sih Glenn. Oke, sangat inspiratif dan memotivasi nih Salma. Mungkin nanti teman-teman yang denger akan sangat-sangat terinspirasi gitu dari lo. Keren banget juga. Gue mau ngucapin, mungkin tadi itu juga pertanyaan penutup nih Sal buat ngobrol-ngobrol kecil hari ini. Nah, gue juga mau ngucapin makasih banget buat lo udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya nih buat diwawancara sama Mahakarya. Semoga kedepannya tuh lu Salma sukses terus dan tetap lancar lah ya dalam menjalani kegiatan dan kesibukannya. Terima kasih banget juga buat Mahakarya udah ngasih kesempatan pada hari ini. Semoga sukses terus buat programnya dan sukses terus juga buat Azlan.